pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tadi disampaikan dari FKUB itu terdata sudah hampir sekitar 20.000 orang. Kalau dari dampak kesehatannya, tadi dari Dinas Kesehatan menyampaikan sekitar 316 kasus yang melapor dan berobat lah ya. Kami baik selalu kami himbau dan kami ingatkan kepada para pelaku sisa dari korbannya itu membuat rival yang selatan dari ketentuan dari dinas lingkungan ini. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Di media sosial, langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling. Camat Ilir 1 Palembang Alexander mengatakan dengan produksi IPAL dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu sehingga terciptanya kawasan Putri Lembut yang bersih dan sehat serta nyaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, mengawali informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Di media sosial, langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi, masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Sumatera Selatan mengungkapkan jumlah orang yang masuk dalam lingkar kelompok LGBT di provinsi itu diperkirakan mencapai hampir 20.000 orang. Jumlah itu diperoleh pemerintah melalui pemetaan yang dilakukan di grup percakapan daring dan diperkirakan dapat mencapai angka yang lebih besar. Menurut Kepala Dinas PPPA Sumatera Selatan Zaki Aslam, dengan perkembangan teknologi, mereka memanfaatkan simbol-simbol dan kelompok yang menyamarkan identitas. Karena itu, persoalan itu harus ditangani bersama-sama dengan seluruh unsur, termasuk media yang juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Zaki menilai kondisi tersebut menjadi peringatan agar upaya pencegahan diperkuat, terutama bagi anak-anak, remaja, dan kelompok usia produktif. Ia mengatakan pemerintah bersama berbagai pihak perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada keluarga serta generasi muda melalui pendekatan kesehatan, psikologis, dan keagamaan. Karena itu, pencegahan difokuskan pada anak-anak, remaja, lingkungan keluarga, dan usia produktif hingga sekitar 40 tahun. Tadi disampaikan dari FKUB itu terdata sudah hampir sekitar 20.000 orang. Kalau dari dampak kesehatannya, tadi dari Dinas Kesehatan menyampaikan sekitar 316 kasus yang sudah yang melapor dan berobat lah ya. Tetapi secara mungkin yang tidak terdata mungkin lebih dari 20.000 orang. Di sisi lain, Zaki mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi. Menurutnya, pengucilan justru berpotensi membuat mereka semakin tertutup dan sulit dijangkau. Ia menilai keluarga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, kesehatan mental, dan nilai-nilai yang dianut keluarga dinilai lebih efektif dibandingkan pengucilan dari lingkungan sosial. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji
dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun, sementara kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah. Jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Eli Farnesa melaporkan. Pendengar, Camat Ilir Barat 1 Palembang Alexander mengatakan dengan produksi IPAL dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu sehingga terciptanya kawasan putri rambut Selako yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan pencemaran limbah pabrik tahu di kawasan Putri Rambut Selako, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Permasalahan limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga kini menjadi perhatian yang sangat serius. Dengan langkah nyata berupaya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sebagai solusi untuk menjaga kualitas lingkungan. Pihak Kecamatan Ilir Barat 1 menargetkan fasilitas IPAL tersebut mulai beroperasi pada akhir Juni. Camat Ilir Barat 1 Palembang Alexander mengatakan, keberadaan instalasi IPAL ini diharapkan mampu mengolah limbah hasil produksi tahu sebelum dialirkan ke lingkungan sehingga pencemaran air dan bau tidak sedap yang selama ini muncul dapat diminimalkan. Jadi untuk pabrik-pabrik tahu yang lain selalu kami himbau, kami ingatkan kepada para pelaku sisa dari 15-nya itu untuk membuat IPAL yang memenuhi standar dari ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Alexander, saat ini pemerintah melakukan pengawasan terhadap 18 pabrik tahu yang beroperasi di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, 3 pabrik berskala besar menjadi fokus pemantauan bersama pihak kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan kepolisian untuk memastikan seluruh proses pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Camat Ilir Barat 1 Palembang Alexander mengatakan, untuk sementara waktu pelaku usaha pabrik tahu lainnya juga terus diingatkan agar segera memiliki sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar dari Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah menegaskan setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbah produksinya agar tidak mencemari lingkungan maupun mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan beroperasinya IPAL dan pengawasan yang semakin diperketat, pemerintah Kota Palembang berharap kualitas lingkungan di kawasan Putri Rambut Selako dapat semakin membaik. Selain mendukung keberlangsungan usaha para perajin tahu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih,
sehat, nyaman bagi masyarakat sekitar. Lamsihar Siltonga melaporkan. Sementara itu, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah. Perbaikan layanan kesehatan sejak sebelum keberangkatan dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan angka kematian jemaah di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan. Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu sebelum mereka masuk ke asrama haji. Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkan Nur Wahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini. Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan seluruh kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil dan panitia pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Secara random per kloter itu alhamdulillah jamaah di tahun ini merasakannya tadi bersyukur dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini. Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Aziz Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda. Dibanding ke 2026 jauh sekali terutama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Tapi masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan. Data akhir embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agranisi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banyuasin kini memiliki fasilitas CT Scan 64 SCLICES sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUD Banyuasin kini memiliki fasilitas CT Scan 64 SCLICES sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peralatan radiologi modern ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan ketepatan diagnosis berbagai penyakit sehingga pasien dapat memperoleh penanganan medis lebih cepat. Pengadaan CT Scan 64 SCLICES merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan rumah sakit yang didukung Kementerian Kesehatan melalui program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network atau STIHREN. Alat ini menghasilkan citra organ tubuh secara 3 dimensi dengan tingkat detail yang lebih tinggi dibanding teknologi sebelumnya. Direktur RSUD Banyuasin, Dr. Ari Pauta, mengatakan CT Scan 64 SCLICES mampu mendukung berbagai pemeriksaan, mulai dari penyakit jantung dan pembuluh darah, deteksi stroke, penanganan pasien trauma, hingga identifikasi tumor atau kanker. Selain itu, alat tersebut juga dapat digunakan untuk pemeriksaan penyakit paru-paru dan saluran pernapasan dengan hasil pencitraan yang lebih akurat. Menurut Ari, kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan diagnostik di Banyuasin. Dengan tersedianya teknologi ini, masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke daerah lain untuk menjalani sejumlah pemeriksaan radiologi yang sebelumnya belum dapat dilakukan di RSUD Banyuasin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungan sarana laboratorium kateterisasi jantung melalui program STEM. Dengan alat yang canggih ini, insya Allah masyarakat Kabupaten Banyuasin akan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang terjamin, bermutu, dan dekat.
Pihak rumah sakit berharap pemanfaatan CT scan 64 slices dapat memperkuat layanan rujukan di Banyuasin dan wilayah sekitarnya. Kehadiran fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang modern, berkualitas serta lebih merata. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang semua JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, beralih ke berita olahraga, kejuaraan nasional atau Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas ke-9 tahun 2027 menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Kejuaraan Nasional 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas tahun 2027 resmi digelar di Gor Dempo Jakabaring Sport City Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti atlet dari 10 provinsi di Indonesia. Ketua Taekwondo Fun Indonesia Provinsi Sumsel Arif Gunawan mengatakan, Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumsel 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini. Menurutnya kejuaraan ini merupakan Piala Gubernur Sumsel pertama dan juga diharapkan menjadi agenda tahunan. Kegiatan olahraga seperti taekwondo juga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Mendahulukan prestasi, tetapi disinilah silaturahmi. Anak-anak bisa berolahraga, berlatih untuk hidup sehat dari awal, dari sejak dini, dengan tetap para ofisial, orang-orang tua, dan lainnya bergembira bersama. Ia menjelaskan pada awalnya terdapat 15 hingga 16 provinsi yang menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan tersebut. Namun hingga pelaksanaan, tercatat 10 provinsi yang mengirimkan atletnya ke Palembang. Selain diikuti atlet, kegiatan ini juga melibatkan para pelatih, ofisial, serta orang tua peserta yang turut berkunjung dan juga berwisata di kota Palembang. Dari Jakabaring, Harus Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di media sosial. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling. Camat Ilir Barat 1 Palembang, Alexander, mengatakan dengan produksi IPAL dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu secepat dan juga sebaik mungkin di kawasan Putri Rambut Selako yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Maju